Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Riris dalam video pembelajaran part 2, yaitu tentang sistem endokrin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas anatomi dan fisiologi semester 2. Sebelumnya aku mau tanya nih, ada yang tahu nggak sistem endokrin itu? Tahu nggak tahu? Ya, sistem endokrin merupakan sekumpulan kelenjar atau organ yang menghasilkan hormon. Apa itu hormon? Hormon merupakan senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel-sel jaringan tubuh. Apa sih fungsi sistem endokrin dalam tubuh kita? Apa ya? Yang pertama, yaitu menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah. Yang kedua, mengontrol aktivitas jaringan tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar. Dan yang keempat, merangsang pertumbuhan. Dan yang terakhir yaitu mengontrol metabolisme. Kelenjar endokrin ditemukan pada sebagian besar tubuh manusia. Yang pertama yaitu hipofisis, hipotalamus, pineal. Kemudian ada tiroid, paratiroid, dan timus. Dan selanjutnya ada adrenal dan pankreas. Yang terakhir yaitu kelenjar gonad. Hipofisis dikenal juga dengan kelenjar pituitari, yaitu master kelenjar karena menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar atau sistem hormon lainnya. Hipofisis juga dikenal dengan sebutan master of gland. Nah, kenapa disebut master of gland? Yap, karena kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh kalian. Kelenjar hipofisis memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh tangkai kecil dari jaringan yang disebut dengan infundibulum. Kelenjar hipofisis berbentuk seperti kacang dan berukuran kecil dengan diameter kurang lebih 1,3 cm yang terletak pada resisus tulang sphenoid. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian depan atau anterior. Yang kedua yaitu bagian tengah yang bernama intermediate. Dan yang ketiga yaitu bagian belakang atau posterior. Pada bagian depan kelenjar hipofisis menghasilkan hormon STH atau somatotropik, yaitu hormon yang membantu pertumbuhan. Dan yang kedua yaitu prolaktin, hormon yang membantu sekresi susu. Kemudian yang ketiga yaitu hormon ACTH atau adrenokortikotropik yang membantu sekresi dari korteks ginjal. Dan yang keempat yaitu GTH, gonadotropin yang membantu sekresi reproduksi. Hormon GTH dibagi menjadi dua yaitu FSH dan LH. FSH yaitu follicle stimulating hormone yang berfungsi menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen. Sedangkan LH yaitu luteinizing hormone bekerja sama dengan hormon FSH untuk menstimulasi produksi hormon estrogen. LH berperan dalam ovulasi dan sekresi progesteron. Sedangkan pada laki-laki, LH berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa dalam tubulus seminiferus testis. Dan yang terakhir yaitu TSH, berfungsi membantu merangsang kerja tiroid. Pada lobus intermediate menghasilkan hormon MSH dan hormon endorfin. MSH berfungsi untuk mempengaruhi warna kulit, sedangkan endorfin untuk mengeluarkan zat penghilang rasa nyeri secara alaminya yang merespons stres. Pada lobus belakang atau posterior menghasilkan hormon oksitosin dan ADH, antidiuretik. Hormon oksitosin membantu proses melahirkan dan sekresi susu, sedangkan hormon ADH berfungsi menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah. Kelenjar yang kedua yaitu kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus terletak pada bagian otak depan atau diencephalon. Hipotalamus menghasilkan hormon TRH atau thyrotropic releasing hormone yang berfungsi merangsang lobus anterior hipofisis untuk sekresi TSH. Yang kedua yaitu GnRH, yaitu gonadotropin releasing hormone yang berfungsi merangsang lobus anterior hipofisis untuk sekresi LH dan FSH. Yang ketiga yaitu hormon somatostatin
yang berfungsi untuk memperlambat sekresi hormon yang dihasilkan oleh hipofisis. Dan terakhir yaitu CRH, corticotropin releasing hormone, yang berfungsi untuk merangsang lobus anterior hipofisis untuk sekresi ACTH. Kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal berbentuk seperti biji pinus berukuran kecil, terletak antara kedua belah otak yang melekat pada bagian atas talamus, di dekat bagian atas ventrikel ketiga. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi untuk menghambat sekresi hormon gonadotropin, LH, dan FSH. Yang kedua yaitu merangsang rasa ngantuk saat malam hari. Kelenjar yang keempat yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berbentuk seperti kupu-kupu, terletak di leher anterior pada trakea inferior terhadap laring. Kelenjar tiroid terdiri atas dua lobus, masing-masing lateral ke trakea yang dihubungkan oleh isthmus anterior. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar endokrin yang terbesar yang melekat pada tubuh pada trakea dan melingkar 2/3 sampai 3/4 lingkaran. Masing-masing lobus memiliki ketebalan 2 cm dengan lebar 2,5 cm dan panjang 4 cm. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon kalsitonin yang berfungsi untuk menghambat pelepasan kalsium dari tulang. Dan yang berikutnya yaitu menghasilkan hormon tiroksin dan triodotironin yang berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme. Kelenjar yang kelima yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak pada sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini terdiri dari 4 buah yang saling berpasangan, memiliki panjang kira-kira 6 mm, lebar 3 mm, dan tebalnya 2 mm. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon PTH atau paratormon yang berfungsi untuk meningkatkan absorpsi kalsium dalam saluran pencernaan. Yang keenam yaitu kelenjar timus, terdiri atas 2 lobus yang berwarna kemerah-merahan yang terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Pada bayi yang baru lahir bentuknya sangat kecil sekali, sekitar 10 gram, ukurannya akan bertambah pada masa remaja menjadi sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa, berangsur-angsur menyusut kembali. Kelenjar timus menghasilkan hormon thymosin dan hormon thymopietin yang berfungsi dalam perkembangan normal limfosit dan respon umum tubuh. Kelenjar yang ketujuh yaitu kelenjar adrenal, juga dikenal sebagai kelenjar suprarenal karena terletak di atas ginjal dalam ruang retropineal, terdiri dari bagian luar atau korteks dan medula bagian dalam. Bagian korteks menghasilkan mineral kortikoid atau kortisol dan glukokortikoid yang berfungsi meningkatkan reabsorpsi natrium dan sekresi kalium dalam tubuh ginjal. Yang kedua yaitu androgen dan estrogen meningkatkan level glukosa darah, menghambat inflamasi dan respon imun. Pada medula menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin yang berfungsi untuk mengatasi stres, meningkatkan detak jantung, dan tekanan darah. Kelenjar ke-8 yaitu kelenjar pankreas yang terletak di retroperitoneal rongga abdomen atas dan terbentang horizontal dari cincin duodenal ke lien, panjang sekitar 10-20 cm dan lebar 2,5-5 cm. Sekresi hormon pankreas dihasilkan pada pulau Langerhans. Sel alfa menghasilkan glukagon, sel beta menghasilkan insulin, dan sel delta menghasilkan hormon somatostatin. Hormon glukagon berfungsi meningkatkan level glukosa dalam darah, sedangkan insulin berfungsi untuk mengurangi level glukosa dalam darah. Dan hormon somatostatin berfungsi untuk mengatur keseimbangan antara glukagon dan insulin. Yang terakhir yaitu yang ke-9, kelenjar gonad. Kelenjar gonad terbagi menjadi 2 untuk lelaki dan wanita. Untuk lelaki yaitu kelenjar testis terletak pada skrotum, kelenjar testis yang menghasilkan testosteron. Hormon testosteron menentukan sifat kejantanan pada pria.
yang terletak pada wanita, yaitu kelenjar ovarium, letaknya pada samping kanan dan kiri uterus. Kelenjar ovarium menghasilkan dua hormon. Yang pertama yaitu hormon progesteron dan yang kedua yaitu hormon estrogen. Hormon progesteron berfungsi untuk merangsang pertumbuhan endometrium uterus dan menghambat kontraksi uterus. Dan yang kedua yaitu hormon estrogen berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan organ reproduksi kelenjar mamae dan sekresi cairan pada serviks. Nah, bagaimana, asik juga ya ternyata mempelajari sistem endokrin. Kalau sudah tahu kelenjar-kelenjarnya apa aja, kita pelajari juga yuk apa sih yang terjadi jika kelenjar-kelenjar ini mengalami gangguan, baik itu kekurangan ataupun kelebihan. Yuk check this out. Gangguan yang pertama yaitu hipogonadisme. Hipogonadisme merupakan gangguan penurunan testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon. Yang kedua yaitu akromegali. Akromegali merupakan perbesaran tulang yang tidak proporsional. Hal ini disebabkan karena kelenjar hipofisis yang menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan pada saat dewasa. Dan yang ketiga yaitu gigantisme. Gigantisme merupakan suatu kondisi atau gangguan yang disebabkan oleh berlebihnya produksi hormon pertumbuhan pada saat atau selama masa kanak-kanak. Yang keempat yaitu kretinisme atau dwarisme atau yang bisa dikenal dengan kerdil, kondisi pertumbuhan fisik atau mental yang terhambat karena disebabkan oleh kekurangan hormon tiroid. Nah, bagaimana, sudah paham semua ya? Semoga yang aku sampaikan pada video pembelajaran part 1 maupun part 2 dapat berguna buat aku dan kalian semua. Terima kasih juga untuk Bapak Henry yang selalu memberikan motivasi pada saat pembuatan video ini. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya aku lebih rajin lagi bikin video-video selanjutnya. See you!